Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andreas Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang bagaimana cara untuk melupakan masa lalu. Ini pertanyaan yang masuk dari kolom reply di salah satu episode podcast saya dari Lalu Aji. Ya. Nah, mari kita bahas tentang cara melupakan masa lalu. Tapi sebelum itu, saya mau ngasih tahu bahwa kita lagi syukuran nih. Karena podcast pengembangan diri ada di ranking 1 Spotify ya. Kurang lebih semingguan ini. Maka dari itu, kami mau membagi-bagikan berbagai macam produk kami. Dari online course, The Achiever Masterclass, online course Meaningful Productivity, kita punya kaos eksklusif self-dev, punya MOOC self-dev, dan kita juga mau membagikan buku 7 Habits of Highly Effective People yang mengubah hidup saya. Kita mau bagi-bagi 5 produk itu secara gratis untuk 5 orang yang beruntung. Caranya kamu cukup follow akun Instagram @selfdevpodcast, terus kamu bisa Instastory dan share apa yang kamu paling pelajari dari episode podcast pengembangan diri, dan kamu bisa mention 3 orang temanmu untuk dengerin juga, dan jangan lupa mention juga di @selfdevpodcast ya. Nanti akan diumumkan pada tanggal 5 Agustus jam 7 malam di akun Instagram @selfdevpodcast. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan momen tersebut, kesempatan ini. Siapa tahu kamu beruntung bisa dapat online course premium tersebut gratis. Dan juga dapat bukunya gratis, dapat kaos gratis. Nah, semoga kamu beruntung dan mendapatkan apa yang kamu mau. Ya, good luck. Oke, mari kita bahas pertanyaan dari Lalu Aji. Gimana cara melupakan masa lalu? Ya, salah satu pembelajaran yang waktu itu saya dapetin ketika saya lagi patah hati dan sangat sulit untuk move on dari mantan saya waktu itu, ya, dan saya pingin ngelupain hal tersebut. Dan akhirnya saya nyari-nyari di Google gimana sih caranya untuk bisa move on dan lain-lain. Dan saya belajar dari, kalau nggak salah, dari Kelas Cinta, ya, dari akun Kelas Cinta yang sharing namanya Lex The Praxis, ya, Coach Lex The Praxis. Jadi dia share gitu ya, saya lupa di mana sharingnya. Tapi salah satunya adalah kenapa kita susah move on. Karena seringkali kita keseringan untuk ngelihat ke belakang. Ya, kita sulit melupakan sesuatu karena kita keseringan lihat ke masa lalu. Misalnya contoh, kita sering bayangin, waduh dulu saya kayak gini ya, dulu sama dia aku bahagia ya misalnya. Kita terlalu banyak hidup di masa lalu, padahal sebenarnya kita harus lebih banyak lihat ke depan gitu ya. Sama kayak kamu naik mobil misalnya, spionnya kan lebih kecil dibandingkan kaca depan. Kenapa? Karena ya kamu perlu untuk lebih banyak ngelihat ke depan dibandingkan lihat ke belakang, ya kan? Jadi salah satu cara untuk bisa melupakan itu adalah dengan lebih banyak melihat ke depan, ya. Kurang-kurangin kepo, kurang-kurangin lihat, sehingga kamu bisa move on dengan lebih cepat, sehingga kamu bisa melupakan masa lalumu seperti itu. Jadi fokus pada hal di depanmu, pada opportunity di depanmu, ya. Sama kayak misalnya contoh kamu lagi nyetir, terus mana yang kamu lebih fokus, jalanan atau trotoar pembatas jalan gitu. Pasti ya jalanan kan, sehingga kamu bisa nggak nabrak. Tapi kalau kamu fokusnya ke trotoar terus, ya akhirnya bisa nabrak trotoar. Jadi tergantung dari mana kita fokusnya. Dan lebih banyaklah fokus pada masa depan, pada jalan di depan dibandingkan masa lalu, kayak gitu. Ya. Jadi tips yang pertama adalah lebih banyak melihat ke depan dibandingkan ke belakang. Tips yang kedua adalah daripada kamu susah melupakan dan menyesali di masa lalu, lebih baik kamu bisa mengambil pelajaran apa yang bisa kamu dapat dari masa lalu tadi. Ya, dari pengalaman tersebut kamu bisa improve dirimu untuk jadi jauh lebih baik. Apa yang perlu kamu improve? Dari penampilanmu kah? Dari cara bicara? Dari kemampuanmu? Dan lain-lainnya. Sehingga justru dari pengalaman tadi kamu justru bersyukur bahwa dari pengalaman tadi kamu justru bisa menjadi pribadi yang jauh lebih dewasa, jauh lebih bijaksana, dan jauh lebih baik. Ya, jadi kalau misalnya ada masa lalu yang kurang menyenangkan, daripada kamu menyesali, sulit lupa, dan mengutuk hal tersebut, lebih baik kamu ambil pelajarannya dan kamu bersyukur dapat pelajaran tersebut, dan untuk selanjutnya kamu bisa jadi jauh lebih baik.
Ya, jadi mungkin 2 hal itu yang bisa kamu lakukan untuk bisa melupakan masa lalu. Yang pertama, lebih banyak lihat ke depan dibandingkan lihat ke belakang. Yang kedua, tanyakan pada dirimu apa yang kamu bisa pelajari dari kejadian tersebut ataupun hal tersebut, dan apa yang bisa kamu lakukan untuk selanjutnya bisa jadi jauh lebih baik. Jadi kita arahkan fokus kita lebih ke fokus solusi dibandingkan fokus ke masalah. Ya, dengan cara seperti itu, akhirnya waktu itu saya bisa lebih cepat juga melupakan mantan pacar saya waktu itu. Dan dari situ saya justru terus bertumbuh jadi jauh lebih baik. Saya lulus kuliah lebih cepat. Saya juga nge-gym dan badan saya bisa jauh lebih ideal dan berbagai macam hal lainnya. Dan saya bersyukur justru karena momen tersebut saya bisa jadi jauh lebih baik. Ya. Nah, sebelum saya tutup, buat kamu yang mau menemukan passion dalam hidupmu, saya mau ngajak kamu untuk join dalam free webinar Live with Passion di tanggal 6 Agustus nanti. Dari jam 7 sampai jam 8 malam. Kamu akan belajar tentang gimana cara nemuin passion, gimana biar bisa hidup dalam passionmu. Dan yang ketiga, gimana mengatasi orang yang gak setuju kamu mengejar passionmu. Kamu bisa join secara gratis, silahkan kamu bisa masuk ke selfdev.id, selfdev.id, atau kamu bisa klik link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang karena slotnya terbatas. Sampai ketemu di webinar ya. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.